Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi mengenai resource management. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zianis Pranasya dengan NPM 51. Nama saya Devano Valerski Yaakob dengan NPM belakang 054. Nama saya Sania Herunisa dengan NPM belakang 062. Saya Fiona Mangunsong dengan NPM 063. Baik, apa yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama yaitu mengenai IT Resource Management, yang kedua IT Outsourcing, dan yang ketiga yaitu mengenai implementasi pada sebuah studi kasus. Next. Baik, apa aja sih di IT Research itu? Yang pertama ada aplikasi. Aplikasi ini merupakan komponen yang paling penting dalam infrastruktur IT, mencakup perangkat lunak yang digunakan dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Kemudian dalam manajemen IT research ini melibatkan yang pertama yaitu pemeliharaan, kemudian pembaruan, dan juga optimalisasi dari perangkat lunak. Kemudian untuk yang menjadi prioritas dalam aplikasi ini yaitu pertama keamanan dari aplikasi tersebut, yang kedua kinerja dari aplikasi tersebut, dan juga kepatuhan dari aplikasi tersebut. Jadi kayak aplikasi itu dapat sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu informasi. Untuk informasi sendiri itu merupakan aset yang penting dan berharga karena informasi sendiri itu awalnya dari data yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian dikelola menjadi sebuah informasi. Nah, untuk manajemen informasi sendiri itu yang pertama meliputi perlindungan dari informasi tersebut, kemudian bagaimana cara menyimpan informasi tersebut, dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengakses informasi tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk memajukan perusahaan tersebut atau setidaknya perusahaan tersebut itu bisa berjalan sesuai agar tujuan dari perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu ada people atau sumber daya manusia. Untuk sumber daya sendiri itu merupakan aset yang penting juga dalam sebuah IT resource atau dalam dunia IT. Untuk SDM sendiri itu mengapa berharga bagi dunia IT? Karena misalnya sebuah software ataupun hardware, walaupun misalnya sudah disetting untuk bisa melakukan aktivitas secara otomatis, namun untuk pertama kali dijalankan aplikasi atau sebuah alat atau mesin tersebut tidak mungkin bisa langsung on atau off sendiri. Contohnya saja misalnya di sebuah pabrik ada sebuah alat besar. Nah, alat tersebut itu misalnya seperti yang di video itu kan ada misalnya pembuatan mie atau pembuatan es krim itu memang alatnya sudah otomatis. Namun untuk menyalakan atau mematikan itu tidak mungkin alat itu bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu dibutuhkannya manusia untuk melakukan penyalaan terhadap alat tersebut. Begitupun juga dengan software. Untuk SDM sendiri ini melibatkan yang pertama yaitu rekrutmen, yaitu perusahaan melakukan semacam rekrutan pegawai agar bisa masuk ke perusahaan tersebut. Nah, jika sudah masuk akan dilakukan pelatihan biasanya sekitar 1 bulan agar orang tersebut itu bisa memiliki skill yang dibutuhkan di perusahaan agar bisa mengikuti alur dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya ada pengembangan. Untuk pengembangan sendiri ini nggak semuanya di perusahaan dapat ya. Soalnya kadang ada cuman pokoknya kamu bisa, ya udah kamu diterima terus kerja di situ. Cuman ada juga perusahaan yang eh, menyediakan pengembangan. Nah, pengembangan di sini itu maksudnya ada sebuah kayak workshop atau apa gitu. Nanti siapa aja bisa ikut. Nah, di situ nanti orang-orang ini akan eh, mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihannya ini dalam hal untuk mengembangkan skill yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen staff. Jadi untuk mengatur berapa orang yang akan direkrut, berapa orang yang akan melakukan pelatihan, kemudian berapa orang yang akan melakukan pengembangan. Kemudian untuk peran dan juga tanggung jawab evaluasi kerja ini juga termasuk dalam
manajemen sumber daya manusia. Kemudian untuk infrastruktur yaitu infrastruktur itu merupakan pondasi atau segala sesuatu yang mendukung operasi yang ada di teknologi informasi itu atau sebuah perusahaan tersebut, yaitu mencakup hardware, software, jaringan, data center, dan juga penyimpanan data. Jadi baik software, hardware, maupun data, penyimpanan, dan juga jaringan itu saling melengkapi. Kemudian ada untuk manajemennya sendiri itu mencakup pemeliharaan seperti biasa, kemudian ada peningkatan. Jadi misalnya ada potensi nih dari hardware atau softwarenya ini bisa dikembangin, nah itu dilakukan peningkatan. Kemudian skalabilitas sumber dayanya. Kemudian untuk aspek yang perlu diperhatikan yaitu keandalan dari lima bagian tadi, kemudian ketersediaannya dan juga kinerja dari 5 bagian tadi yang hardware, software, dan lain sebagainya itu tadi. Yang terakhir yaitu finansial. Untuk finansial sendiri ini mencakup keuangan ya. Jadi mengenai manajemen pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan anggaran dan juga alokasi sumber daya untuk proyek ataupun operasi yang akan dilakukan. Nah, untuk keuangan sendiri ini memastikan investasi dari penerapan teknologi ini itu harus sejalan dengan tujuan bisnis. Nah, untuk aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu perencanaan, pemantauan, dan juga pelaporan keuangan. Nah, tujuannya itu, jadi misalnya ada di suatu perusahaan itu butuh penerapan teknologi informasi. Nah, tapi teknologi penerapannya ini nggak boleh asal. Jadi harus pertama yaitu di perencanaan dulu, nggak asal buat rencana. Oh pokoknya ada implementasi langsung beli yang mahal banget. Itu nggak bisa. Jadi harus semuanya terencana, harus sesuai dana yang ada. Terus barang yang dibeli itu apakah sudah siap atau sudah cukup untuk mengembangkan atau meningkatkan bisnis kita. Jadi nggak semua asal. Jadi tujuannya manajemen di bidang finansial itu seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada resource management. Sebenarnya apa sih resource management itu? Ya, resource management itu proses perencanaan, pengelolaan, penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam suatu organisasi. Terus sumber daya ini ya bentuknya itu mencakup berbagai aspek seperti kayak sumber daya manusia, sumber daya finansial, terus sumber daya teknologi, sumber daya fisik, dan lain-lain yang bisa digunakan itu untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Lalu apa itu IT resource management? Ya, seperti yang tadi resource management. IT resource management itu ya proses mengalokasikan terus memanfaatkan sumber daya IT dalam suatu perusahaan agar bisnisnya itu bisa berjalan seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Terus di IT resource management ini terdapat 4 cakupan yaitu ada manajemen investasi IT, terus ada manajemen outsourcing, asset management, dan configuration management. Manajemen investasi IT sendiri itu melibatkan pengelolaan investasi organisasi dalam IT untuk memastikan anggaran yang dialokasikan untuk IT digunakan dengan sebaik mungkin. Lalu untuk manajemen outsourcing sendiri berfokus pada keputusan terkait dengan mengalihkan beberapa atau mungkin seluruh fungsi IT organisasi kepada pihak ketiga seperti melibatkan penyedia layanan, terus ada pemantauan kinerja penyedia layanan, terus ada perjanjian kontrak, dan lain-lain. Lalu untuk aset manajemen sendiri yaitu berkaitan dengan pengelolaan aset IT organisasi, termasuk seperti hardware, terus ada software, dan aset infrastruktur lainnya. Lalu untuk configuration management ini yaitu proses untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengelola semua elemen konfigurasi IT dalam lingkup kerja organisasi itu sendiri. Lalu manfaat IT resource management. Manfaatnya yang pertama ada pengoptimalan penggunaan sumber daya IT.
Maksudnya itu ya membantu organisasi mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya IT secara efisien. Lalu ada peningkatan produktivitas. Lalu dengan mengelola sumber daya IT dengan baik, organisasi bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga ada pengurangan downtime. Manajemen IT resource ini bisa membantu mengurangi downtime, yaitu artinya sistem dan layanan IT tersedia secara konsisten dan bisa mendukung kelancaran operasi bisnis. Lalu yang keempat ada keamanan data. IT resource management ini bisa membantu meningkatkan keamanan data. Dengan mengelola resource IT yang baik, organisasi bisa mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan keamanan serta mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan. Lalu yang kelima ada skalabilitas, yaitu IT resource memungkinkan organisasi untuk merencanakan pertumbuhan dan perubahan dengan lebih baik. Ini bisa memungkinkan untuk sebuah organisasi menyesuaikan sumber daya IT sesuai dengan kebutuhan yang berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu how to manage IT resource. Jadi kalau sebelumnya udah dijelasin manfaatnya apa, pengertiannya apa, selanjutnya yang jadi pertanyaan, gimana caranya kita memanajemen atau mengelola IT resource di perusahaan kita. Nah, jadi untuk mengelola IT resource ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama plan and organize, terus ada acquisition and implementation, delivery and support, dan yang terakhir dilakukan monitoring and evaluation. Mungkin bisa di next. Nah, jadi sebelumnya itu kita akan bahas dulu kenapa kita butuh tahap-tahap ini. Jadi setiap kan udah ditentukan ya ada 4 tahap. Nah, kenapa gitu loh dari sekian banyak kenapa tahap ini yang dipilih? Nah, jadi pertama kita bahas dulu tentang plan and organize. Kenapa? Why need plan and organize? Jadi tahapan plan and organize ini sangat penting karena tahapan ini tuh kemudian akan membantu perusahaan untuk merencanakan dan mengorganisasi sumber daya IT yang di perusahaan mereka ini supaya dapat seperti yang dijelaskan sebelumnya dapat mendukung tujuan bisnis yang diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, lalu ternyata tahapan plan and organize ini dijalankan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, apakah IT dan strategi bisnis sudah selaras? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan kan pasti punya kan strategi. Jadi perusahaan kan pasti punya tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan tersebut kemudian harus memikirkan gitu loh untuk mencapai tujuan tersebut strategi apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, untuk menjalankan strategi tersebut juga mereka butuh IT atau information technology untuk mendukung berjalannya strategi mereka itu. Nah, kemudian diterapkan langkah plan and organize ini supaya mereka bisa memastikan gitu loh. Jadi direncanakan di organisasi kalau IT yang mereka terapkan di perusahaan mereka ini bisa sejalan gitu loh sama strategi bisnis yang sudah mereka terapkan di perusahaan mereka. Jadi kan IT sama strategi bisnis ini jalannya barengan gitu loh, nggak beda arah. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya itu apakah organisasi sudah menggunakan sumber daya teknologi informasi secara optimum. Nah, jadi melalui tahapan perencanaan dan organisasi yang baik, perusahaan tersebut dapat mengetahui apa sih cara yang terbaik yang bisa mereka gunakan supaya IT research mereka ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Nah, jadi dalam tahapan ini akan dilakukan pengalokasian sumber daya supaya mereka paham gitu loh cara mengelola ini dengan bijak dan dengan efisien. Selanjutnya, pertanyaan mengenai apakah setiap dalam organisasi sudah memahami tujuan dari teknologi informasi. Nah, jadi di tahap plan and organize ini mereka melakukan mengorganisasi supaya setiap karyawan itu tahu gitu loh, paham betul tentang teknologi informasi yang mereka terapkan ini. Jadi mereka perusahaan tersebut akan melakukan komunikasi internal di mana mereka membahas terus juga menjelaskan ke karyawannya kalau teknologi informasi yang mereka gunakan itu gunanya buat ini, spesifikasinya seperti ini, terus juga manfaatnya apa gitu loh. Jadi setiap karyawan tuh paham betul sama teknologi informasi yang digunakan di perusahaan mereka. Selanjutnya pertanyaan mengenai apakah resiko dari IT ini sudah dipahami dan sudah dikelola dengan benar. Nah, jadi dalam tahap ini nih mereka kan mengidentifikasi gitu loh dan mengelola gimana apa aja gitu loh resiko dari teknologi informasi yang mereka gunakan. Nah, setiap
teknologi informasi yang mereka gunakan kan tentu ada potensi-potensi resiko dan masalah gitu kan. Nah, jadi dalam tahapan ini si perusahaan akan mengevaluasi apa aja potensi resiko yang akan muncul di kemudian hari dari teknologi informasi yang mereka terapkan ini, dan kemudian mereka harus mengembangkan solusi dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hari tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya itu mengenai apakah kualitas dari information technology yang mereka pakai ini sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Nah, ini kurang lebih sama poin yang pertama tadi. Jadi kan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan bisnis mereka itu, mereka harus tahu dong teknologi informasi yang mereka gunakan ini apakah sudah sesuai gitu loh. Apakah kemudian setiap kegunaannya, setiap manfaatnya itu benar-benar menjawab setiap kebutuhan mereka, menjawab setiap pertanyaan mereka terkait dengan proses bisnis yang mereka jalankan. Nah, mungkin boleh di next. Selanjutnya, why need acquisition and implementation. Jadi, tahapan akuisisi dan implementasi ini tuh sangat amat penting ya, semua tahapan penting ya. Nah, kalau tahapan ini tuh mengambil peran untuk memastikan supaya implementasi sistem IT di perusahaan mereka ini benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan tahapan ini juga menjawab beberapa pertanyaan seperti yang pertama, apakah proyek-proyek IT dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Nah, jadi tahap ini tuh dilakukan untuk memastikan kalau proyek-proyek teknologi informasi yang mereka ambil ini diarahkan supaya kemudian memberikan solusi gitu loh buat kebutuhan yang mereka butuhkan. Iya, seperti itu kurang lebih. Jadi dalam tahapan ini mereka harus benar-benar mastiin gitu loh kalau teknologi informasi ini tuh yaitu gunanya benar-benar kegunaan dari IT yang mereka gunakan ini benar-benar sesuai sama kebutuhan yang mereka butuhkan di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya apakah proyek-proyek IT dilaksanakan tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, jadi dalam tahap ini tuh mereka nentuin budget sama deadline. Jadi mereka nentuin gitu loh gimana seberapa banyak anggaran yang harus mereka keluarkan, terus seberapa lama proyek ini akan dikerjakan. Selanjutnya, apakah sistem baru teknologi informasi akan bekerja dengan baik ketika diimplementasikan. Nah, jadi dalam tahapan ini tuh dilakukan dalam kasus kalau mereka mau menerapkan IT yang baru gitu. Nah, jadi di dalam tahap ini mereka memastikan kalau sistem baru yang mereka terapkan ini fungsinya itu sesuai gitu loh, dan fungsinya juga bisa benar-benar maksimal dengan menyesuaikan spesifikasi dan kebutuhan yang telah diterapkan. Terus juga dalam tahapan ini mereka akan melakukan pengujian, mereka menguji untuk memastikan kinerja dari teknologi informasi yang mereka terapkan ini. Selanjutnya, apakah perubahan-perubahan yang disebabkan sistem IT ini tidak akan mengganggu operasi bisnis yang sedang berjalan di perusahaan mereka. Jadi di tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak atau gangguan yang akan muncul di kemudian hari pada operasional bisnis saat mereka mengenalkan IT yang baru ini. Jadi tahapan ini itu kalau mereka mampu mengerjakan tahap ini dengan baik, mereka kemudian akan merasa terbantu gitu loh. Jadi kalau mereka melakukan akuisisi dan implementasi ini, mereka akan mampu mengatasi potensi gangguan dan juga melancarkan kegiatan operasional di perusahaan mereka. Next. Nah, selanjutnya delivery and support. Kenapa dibutuhkan tahapan ini? Jadi tahapan ini tuh memastikan kalau layanan IT yang disediakan ini sesuai sama kebutuhan bisnis mereka dan memastikan kalau pengguna dapat menggunakan IT ini dengan efektif dan aman. Jadi tahapan ini menjawab pertanyaan seperti yang pertama, apakah layanan IT yang disampaikan sesuai dengan prioritas bisnis. Nah, jadi dalam menjalankan proses bisnis mereka kan tentu mereka tahu gitu loh, mereka punya target. Nah, dari target itu mereka tentukan, oh target kita seperti ini gitu loh. Jadi mereka tentukan gitu loh, apa yang jadi prioritas mereka, proses bisnis apa yang harus mereka utamakan. Nah, kemudian tahapan delivery and support ini mendukung hal ini gitu loh. Jadi dalam tahap ini perusahaan akan memastikan bahwa layanan dari IT yang mereka gunakan ini sesuai gitu loh sama prioritas bisnis mereka. Jadi apa yang sedang mereka prioritaskan saat ini harus didukung gitu loh sama IT yang mereka gunakan. Nah, jadi penilaian dan pemantauan ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan terhadap sejauh mana layanan IT yang mereka gunakan ini mendukung tujuan dan kebutuhan utama bisnis. Selanjutnya, pertanyaan mengenai apakah biaya IT sudah optimal. Nah, jadi dalam tahap ini organisasi atau perusahaan melakukan evaluasi terhadap yaitu budget atau pengeluaran dari IT ini. Terus tujuan utama dari tahap ini yaitu untuk memastikan kalau biaya IT ini sudah seoptimal mungkin dan sesuai budget gitu loh, sesuai budget yang mereka keluarkan.
Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai apakah karyawan dapat menggunakan IT secara produktif dan aman. Nah, jadi dalam tahap ini mereka melakukan pengecekan, mereka memastikan kalau layanan IT yang disediakan ini sudah digunakan dengan produktif dengan aman oleh setiap karyawannya. Jadi dalam tahapan ini akan dilakukan pelatihan kayak training kepada karyawannya supaya mereka paham tentang IT yang digunakan, terus juga melakukan perlindungan keamanan gitu loh. Pengecekan kalau security yang mereka gunakan saat ini sudah benar-benar aman. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu apakah kerahasiaan, kebenaran, dan ketersediaan informasi sudah tepat sesuai kebijakan keamanan informasi. Nah, jadi dalam tahap ini mereka melakukan pemeriksaan, mereka juga memastikan kembali kalau kebijakan atau peraturan-peraturan terkait keamanan informasi yang telah mereka tetapkan di perusahaan mereka ini sudah benar-benar diikuti, sudah benar-benar dipatuhi oleh setiap karyawan yang ada. Jadi dalam tahap ini mereka memeriksa dan memastikan kalau kerahasiaan, integritas atau kebenaran, terus juga ketersediaan informasi ini sesuai sama pedoman keamanan yang sudah ada. Next, selanjutnya, why need monitoring and evaluation? Nah, jadi tahapan ini tuh mendukung tujuan bisnis yang beroperasi secara efisien gitu loh, supaya mereka memastikan kalau tujuan bisnis mereka ini sudah benar-benar tercapai, dan juga proses bisnis mereka ini sudah dijalankan dengan efisien, efektif, dan juga mematuhi gitu loh protokol dan keamanan yang ada. Selanjutnya, tahapan ini menjawab pertanyaan seperti yang pertama, apakah kinerja teknologi informasi sudah bisa diukur untuk mendeteksi masalah sebelum terlambat. Nah, jadi tahapan monitoring dan evaluasi ini tuh memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan memantau kinerja dari IT yang mereka gunakan ini secara berkelanjutan dan terus-menerus. Nah, dari hasil pemantauan ini, perusahaan dapat mendeteksi atau memprediksi gitu loh potensi-potensi masalah yang akan muncul di kemudian hari gitu loh. Nah, dari hasil prediksi mereka ini kemudian kan mereka jadi bisa mengantisipasi gitu loh. Oh, masalah ini kemungkinan muncul kalau kita melakukan ini. Untuk itu mereka punya gitu loh antisipasi, mereka punya rencana buat kemudian bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya pertanyaan berikutnya itu apakah manajemen sudah menjamin pengawasan internal dengan efisien dan efektif? Jadi tahap monitoring and evaluation ini dalamnya akan dilakukan pengawasan internal yang mereka usahakan sebisa mungkin efektif dan efisien supaya perusahaan bisa memastikan kalau sistem pengawasan internal diterapkan dengan baik untuk mengawasi pengelolaan sumber daya IT atau IT research di perusahaan mereka, terus juga gimana keamanannya, terus juga gimana protokol yang sudah diterapkan, sudah ditentukan ini benar-benar dipatuhi oleh setiap karyawan yang ada. Nah, lalu pertanyaan berikutnya itu apakah kinerja IT sudah mendukung tujuan bisnis? Nah, jadi di dalam tahap ini tuh mereka akan melakukan penilaian apakah kinerja dari IT yang mereka gunakan ini sudah mendukung tujuan bisnis yang telah ditetapkan seperti pada tahap-tahap berikutnya ya. Nah, jadi kalau di tahap pertama tadi itu mereka kan mikir dulu apakah sistem ini sudah sesuai gitu loh sama kebutuhan bisnis yang mereka tentukan. Nah, lalu dalam tahap monitoring and evaluation ini mereka ngecek lagi gitu loh ternyata udah sesuai atau belum. Jadi mereka melakukan pembuktian gitu loh dari tahap perencanaan dan tahap awal tadi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya itu apakah pengawasan terhadap kerahasiaan, kebenaran, dan ketersediaan informasi sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan keamanan informasi. Nah, jadi ya ini mereka memastikan kalau protokol terkait keamanan, terkait kerahasiaan itu sudah benar-benar dipatuhi dan mereka memastikan kalau informasi yang digunakan di perusahaan tersebut ini diakses oleh orang-orang yang berkepentingan saja gitu loh. Jadi kan tentu kan dalam perusahaan kan ada divisi-divisinya dan setiap divisi ini mengerjakan hal yang berbeda-beda gitu loh dan ada divisi yang khusus mengelola terkait informasi di perusahaan tersebut. Nah, untuk itu mereka memastikan kalau informasi ini tuh nggak disebarluaskan atau nggak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu loh. Jadi mereka memastikan kalau informasi ini tuh diakses hanya oleh pihak yang berkepentingan, terus juga mereka memastikan kalau informasi yang mereka terima atau informasi yang masuk ke mereka ini akurat dan juga informasinya ini tersedia saat dibutuhkan. Mungkin bisa di next. Selanjutnya, kalau tadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tahap-tahapan, nah di sini kita bahas tentang gimana apa aja gitu loh yang dilakukan di setiap tahapnya. Nah, jadi untuk tahap plan and organize ini perusahaan akan melakukan yang namanya penyusunan perencanaan IT. Nah, seperti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mereka merencanakan dulu IT yang mereka terapkan ini bagaimana spesifikasinya, terus manfaatnya apa, apakah sudah sesuai.
Terus juga selanjutnya mereka mengelola investasi dari IT yang mereka terapkan, terus juga menentukan arah dari IT yang mereka gunakan ini. Jadi mereka harus mengarahkan IT ini supaya sejalan gitu loh sama strategi bisnis dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan di perusahaan mereka. Selanjutnya juga menentukan arsitektur informasinya, mengelola human resource IT-nya, mereka mengelola karyawannya seperti tadi disediakan training, juga diajarkan mengenai IT kepada setiap karyawan yang akan mengakses IT tersebut. Terus juga mengelola kualitas, terus juga mengukur dan mengelola resiko dari IT yang sudah mereka gunakan ini. Terus juga mengelola project seperti tadi ya, menentukan anggaran, terus juga menentukan deadline atau tenggat waktunya. Selanjutnya juga mereka menentukan proses IT, organisasi, dan hubungan antar setiap organisasi yang ada. Terus juga mereka mengkomunikasikan kebijakan dan arahan dari direksi. Jadi protokol yang sudah diturunkan dari pimpinan itu mereka komunikasikan lagi di organisasi mereka. Next. Selanjutnya di acquisition and implementation. Jadi dalam tahap ini mereka melakukan pengadaan dan pemeliharaan aplikasi. Jadi mereka mengecek secara rutin aplikasi IT yang mereka gunakan ini supaya tetap terjaga gitu loh. Terus selanjutnya mereka melakukan instalasi dan pengujian aplikasi baru. Seperti dijelaskan tadi, kalau mereka sebelum menerapkan aplikasi yang baru, itu mereka harus pastiin dulu, mereka harus uji dulu keamanannya, terus juga fungsinya, kegunaannya, dan sebagainya. Terus pembelian sumber daya IT atau IT research. Terus mereka melakukan identifikasi terkait solusi dari potensi masalah yang akan muncul di kemudian hari. Mereka juga melakukan penanganan mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi, terus juga melakukan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi, terus memudahkan pengoperasian dan penggunaan IT yang mereka terapkan. Next. Selanjutnya delivery and support. Di tahap ini mereka melakukan pengelolaan akan masalah, terus juga mendefinisikan dan mengelola SLA. Jadi FYI, SLA atau Service Level Agreement ini semacam kesepakatan gitu loh, kesepakatan tertulis antara dua belah pihak, yaitu pihak penyedia layanan IT dan pengguna layanan IT atau pelanggannya. Nah, jadi SLA ini digunakan untuk menentukan persis apa yang dijanjikan oleh si penjual, istilahnya si penjual, dan kepada si apa yang akan diterima oleh pelanggan. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman mau berlangganan IndiHome. Nah, kalau kita mau berlangganan IndiHome itu kan kita kan bakal diberitahukan dulu gitu loh sama si karyawannya ini. Misalnya kan berlangganan IndiHome itu kan ada paketnya kan, ada paket-paketannya. Nah, itu di situ nanti kan si karyawan ini bakal jelasin kalau beli paket yang ini benefitnya apa aja gitu loh. Terus juga mereka jelasin kayak kalau misalnya ada kendala, ada bermasalah terkait jaringan atau terkait IndiHome ini, hubungi nomor ini. Terus juga nanti bakal datang estimasi waktu mereka datang itu berapa lama. Nah, itu SLA teman-teman. Jadi itu termasuk SLA. Jadi situ mereka bahas tentang apa aja benefit yang didapat, terus juga ketentuan-ketentuan terkait layanan yang diberikan. Selanjutnya juga balik lagi kita ke tahapan delivery and support ini. Di tahapan ini juga mereka melakukan pengelolaan data, terus juga mereka mengelola layanan terkait seperti yang tadi ya, layanan dari pihak ketiga atau pihak eksternal, terus juga identifikasi dan alokasi biaya, terus juga mereka melakukan pengelolaan layanan dan insiden. Jadi insiden apa yang akan kemudian terjadi dan layanan yang mereka gunakan saat ini. Terus juga mereka memastikan keamanan dari sistemnya, jadi security-nya tadi dicek benar-benar harus aman, terus mengelola konfigurasi, mengelola kinerja dan kapasitas, terus juga memastikan keberlangsungan layanan. Ya seperti tadi, kan mereka sudah ditawarkan gitu loh, jadi benefit yang akan mereka dapatkan ini. Nah, kemudian mereka melakukan pengecekan apakah layanan ini tuh benar-benar sesuai gitu loh sama perjanjian awal. Terus juga mereka melakukan pendidikan dan pelatihan user, ya mereka melakukan training supaya karyawan-karyawan yang kemudian akan mengakses IT-nya ini bisa paham betul gitu loh. Jadi mereka melakukan training, terus melakukan pengelolaan sama operasional proses bisnisnya, dan yang terakhir mereka melakukan pengelolaan lingkungan fisik perusahaan mereka. Next. Terus yang terakhir yaitu tahap monitoring and evaluation. Nah, jadi ya seperti namanya saja monitor dan evaluasi. Di tahap ini mereka tentu melakukan monitor dan evaluasi terkait kinerja IT-nya, juga terkait dengan kendali internal dalam perusahaan mereka. Terus juga mereka melakukan pengecekan, mereka memastikan kalau peraturan eksternal yang sudah diterapkan yang masuk ke mereka itu sudah benar-benar mereka patuhi. Dan yang terakhir, mereka melakukan penyediaan tata kelola atau manajemen IT. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, jadi contoh kasus
implementasi dari IT Research Management ini, itu kami mengambil contoh dari kami mengambil studi kasus perusahaan PT Infomedia Nusantara. Nah, jadi PT Infomedia Nusantara ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang CRM atau Customer Relationship Management dan BPM atau Business Process Management. Nah, jadi perusahaan ini tuh jadi PT Infomedia Nusantara ini menyadari kalau sebenarnya manajemen IT research ini penting gitu loh. Dan kalau mereka bisa memanajemen IT research mereka dengan baik, mereka tentu dapat lebih optimal gitu loh dalam melakukan operasional bisnis mereka. Oleh karena itu, mereka menerapkan framework COVID-5 untuk mengevaluasi dan meningkatkan manajemen IT research di perusahaan mereka. Nah, jadi dalam proses bisnisnya ini, si PT Infomedia Nusantara ini melakukan evaluasi mengenai bagaimana mereka harus mengelola alat dan juga SDM yang mereka kerjakan. Nah, dalam menerapkan framework COVID-5 ini, mereka melakukan praktek dasar. Jadi dalam COVID-5 itu kan ada 2 proses kunci. Nah, yang mereka terapkan di perusahaan mereka itu sumber daya manusia dan pengelolaan operasi. Jadi mereka melakukannya sesuai dengan panduan COVID-5. Nah, jadi setelah menerapkan IT Research Management dengan framework COVID-5 ini, mereka mendapatkan beberapa benefit, mereka mendapatkan beberapa dampak baik bagi perusahaan mereka, yaitu dampak yang paling utama dan yang paling signifikan yaitu mereka mengalami peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya IT di perusahaan mereka. Jadi setelah mereka merasa kalau manajemen IT research di perusahaan mereka ini sudah baik, mereka pun merasa kalau mereka lebih optimal gitu loh dalam pengelolaan sumber daya IT yang mereka gunakan, sehingga kemudian hal ini juga meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan mereka, sehingga mereka bisa menghemat waktu dan menghemat biaya juga, sehingga pelanggan mereka merasa semakin layanan mereka malah semakin bagus gitu loh. Nah, selanjutnya selain itu mereka juga, jadi kan di IT Research Management ini mereka mengelola bukan cuma alatnya doang, tapi juga kan mereka mengelola karyawannya. Nah, jadi setelah mereka mengelola karyawannya dengan lebih efisien, dengan lebih efektif, mereka mengelola tim karyawannya ini juga lebih baik gitu loh. Jadi dalam menerapkan IT Research Management ini, mereka mencocokkan gitu loh karyawan tersebut, karyawan mana yang tepat untuk dikerjakan di sini, terus juga mengelola keahlian dan kompetensi dari setiap karyawan mereka, terus juga mereka melakukan evaluasi dari kinerja karyawan yang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya mereka juga menerima benefit lain, yaitu mereka mengalami peningkatan dalam pengelolaan aset IT. Kalau tadi mereka mengalami peningkatan dalam pengelolaan SDM mereka, tapi mereka juga ternyata meningkat gitu loh dalam operasional IT dan juga mengelola aset-aset mereka. Jadi dengan mengelola aset yang baik ini, perusahaan dapat memastikan bahwa aset teknologi informasi yang dimiliki dapat mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. Mereka menyadari kalau ternyata kalau aset kita ini dikelola dengan baik, ternyata tujuan kita juga bisa jadi lebih mudah untuk dicapai gitu loh, untuk dipenuhi. Nah, jadi secara keseluruhannya, implementasi dari IT Research Management di perusahaan PT Infomedia Nusantara ini membantu mereka meningkatkan pengelolaan SDM dan juga IT research mereka secara menyeluruh, yang pada akhirnya ini kemudian berdampak positif pada kinerja perusahaan mereka. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya itu ada IT outsourcing. Kenapa kita menggunakan IT outsourcing? Sebelumnya tadi kan kita menggunakan yang di dalam internal perusahaan itu. Nah, IT outsourcing ini di mana kita menggunakan sumber daya IT di luar perusahaan. Jadi ada pihak ketiga yang akan mendukung aktivitas kinerja perusahaan kita. Seperti tadi contohnya, kita menggunakan WiFi in the home. Nah, itu salah satu aktivitas IT outsourcing. Jadi, praktik bisnis ini itu pengalihan fungsi layanan IT kepada pihak ketiga, pihak luar kan. Jadi dia itu berupa berupa pembuatan, perbaikan, maintenance, itu tuh akan dialihkan, dia itu pengalihan kepada pihak ketiga. Tadi kan ada melalui berdasarkan perjanjian SLA tadi kan. Jadi intinya IT outsourcing itu di mana perusahaan ini mengalihkan sumber daya IT-nya kepada pihak eksternal, pihak luar. Next, lalu kenapa kita menggunakan outsourcing itu? Kapan waktunya kita menggunakan IT outsourcing? Itu saat yang pertama, saat infrastruktur TI sangat penting mendukung proses bisnis. Nah, jadi ini tuh ketika IT itu tuh lagi nge-hype-nya kan di dalam menjalankan bisnis. Maka itu kita menggunakan layanan luar. Lalu yang kedua, pengurangan ongkos operasional perusahaan atau cost relative reduction. Nah, ini tuh
kita tuh tidak perlu membeli barang, kita hanya perlu mengupgrade teknologinya. Lalu personal TI kita tuh merasa berkurang, tidak memelihara orang, dan untuk melatih skill teknologi yang terbaru. Lalu yang ketiga, fokus pada core bisnisnya. Ini tuh kualitas layanan dan inovasi bisnis tuh meningkat gitu kan. Lalu produk yang mau di launching itu semakin baru. Kita tidak pusing dengan update teknologi yang semakin maju ya, seperti yang kita tahu. Terus turunnya kinerja dari tenaga IT, dan juga ada resiko-resiko dari investasi IT itu. Yang keempat, tuntutan peningkatan kualitas layanan terus-menerus. Ini tuh butuh pengelolaan TI yang baik oleh orang-orang yang lebih ahli atau yang lebih profesional. Lalu yang keenam, skala infrastruktur TI semakin besar dan semakin kompleks dan mulai merepotkan fokus bisnis perusahaan. Infrastruktur TI kan kita tahu semakin berkembang, terus banyak perubahan-perubahan yang cepat. Jadi itu kita menggunakan layanan dari eksternal yang lebih profesional. Lalu kebutuhan perubahan TI yang cepat ya. Kita tahu kan IT itu kan perubahannya cepat. Sekarang udah ada AI, terus FR. Yang kedelapan, kepastian biaya pengeluaran TI. IT outsourcing itu tuh bukan pembelian, tapi menyewa ya istilahnya ya. Jadi dia lebih minimalisir biaya pengeluaran. Lalu yang kesembilan, merger dan akuisisi yang terus-menerus terjadi. Merger dan akuisisi ini pembelian dan penggabungan yang terus-menerus terjadi, kayak nanti itu bakal berdampak ke perusahaan itu. Yang ke-10, perubahan proses bisnis dalam perusahaan lebih fleksibel kapanpun. Ini tuh dengan layanan dari luar ini kita bisa melakukan lebih fleksibel dalam perubahan-perubahan proses bisnis ini. Next. Lalu manfaat IT outsourcing ini apa aja? Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Kenapa? Karena dengan penggunaan IT outsourcing ini, perusahaan itu bisa meminimalisir waktu dan biaya karena akan dikelola oleh orang yang lebih profesional dan lebih ahli. Yang kedua, lebih fokus pada bisnis. Jadi segala urusan bisnis itu akan dilakukan oleh yang lebih ahli, sehingga dia tuh lebih mudah melakukan proses bisnisnya. Bisa untuk tugas-tugas seperti sistem operasi, lalu backup data, antivirus, itu akan diserahkan ke pihak layanan outsourcing. Yang ketiga, mempercepat go to market. IT outsourcing ini tadi kan dilakukan oleh orang-orang yang lebih ahli. Nah, dia tuh lebih cepat untuk masuk ke pasar. Dengan kita butuh aplikasi ini akan bisa langsung dikerjakan oleh penyedia perusahaan yang kita menggunakan layanan IT outsourcing. Nah, ini mereka tuh bisa langsung buat aplikasi yang lagi berkembang di pasaran. Lalu yang keempat, mengurangi resiko. Layanan IT outsourcing ini dapat membantu perusahaan menghemat biaya rekrutmen dan mempekerjakan sedikit karyawan. Lalu yang kelima, pengerjaan dilakukan oleh ahli. Ya, tadi layanan IT outsourcing itu memiliki orang-orang yang expert banget di bidangnya. Lalu yang keenam, lebih fleksibel dalam perubahan IT. Jadi IT outsourcing ini mengikuti perkembangan zaman, kapan IT yang teknologi mana yang lagi nge-hype, yang lagi rame sekarang, yes. Dia gampang dalam perubahannya. Next. Lalu bentuk-bentuk IT outsourcing. Yang pertama ada outsourcing alat. Ini tuh bentuk outsourcing yang berfokus pada aset fisik dan teknologi dalam lingkungan IT. Ini tuh seperti apa? Seperti pengembangan perangkat lunak, software-software yang dibutuhkan dalam perusahaan. Jadi IT outsourcing ini tuh menyedia layanan untuk mengembangkan software, aplikasi baru, pokoknya layanan-layanan perangkat-perangkat lunak gitu. Lalu yang kedua, outsourcing staff. Bentuk outsourcing staff ini tuh melibatkan sumber daya manusia seperti tenaga ahli untuk bekerja dalam tim atau proyek IT. Jadi layanan IT outsourcing staff ini, perusahaan itu akan menggunakan tenaga yang expert ya, yang ahli dalam sebuah nanti pada proyek IT. Mereka menggunakan staff-staff pekerja yang lebih mampu mengerjakan IT ini. Lalu outsourcing pelatihan, bentuk outsourcing yang fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan di bidang IT. Ini tuh bentuk pelatihan kepada staf internal perusahaan untuk mengembangkan keterampilan di bidang IT. Next. Lalu bentuk IT outsourcing ada outsourcing maintenance dan helpdesk. Ini bentuk berupa layanan yang memberikan dukungan teknis dan membantu organisasi memastikan sistem dan perangkat IT berjalan dengan lancar. Salah satu contohnya itu perusahaan menggunakan layanan cloud AWS itu ya.
untuk kebutuhan perusahaan hostingnya. Lalu outsourcing pengembangan software, bentuk outsourcing perubahan layanan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak atau aplikasi yang dibutuhkan untuk keperluan bisnis. Nah, layanan IT outsourcing. Ini tuh layanan-layanan apa saja yang diberikan oleh IT outsourcing. Ada pengembangan aplikasi, data storage, database development, aplikasi support, web hosting, penyedia layanan aplikasi. Tadi contohnya pengolahan layanan cloud. Jadi banyak perusahaan tuh yang menyerahkan menggunakan penyedia layanan cloud tuh seperti AWS atau Google Cloud untuk hosting dari aplikasi mereka. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk resiko dan tantang sebelumnya balik lagi. Tadi kan IT outsourcing ini ada manfaatnya, tapi di balik manfaat itu juga ada resiko dan juga tantangannya. Yang pertama yaitu tentang resiko keamanan data. Nah, kenapa kok ada resiko keamanan data? Nah, karena perusahaan itu harus membagi akses data mereka ke sistem yang sudah dibuat oleh pihak ketiga tadi. Nah, resikonya itu contoh yang mungkin bisa terjadi yaitu kebocoran informasi atau penyalahgunaan data oleh pihak vendor. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu ada resiko ketergantungan pada vendor. Itu tadi misalnya kayak udah biasa pakai IndiHome. Nah, karena kita udah biasa pakai IndiHome, nah IndiHome itu kan merasa, oh orang ini udah langganan tuh. Nah, karena merasa pasti Indio merasa dibutuhkan, bisa aja suatu saat dia itu naikin harga secara tiba-tiba. Nah, karena udah ketergantungan, mau nggak mau kita akhirnya harus beli paket tersebut dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Kemudian untuk resiko kehilangan kontrol, tentunya Indihome tadi. Nah, Indihome itu kan penyedia paketnya itu kan bukan dari perusahaan kita sendiri gitu loh, kan Indihome itu juga punyanya orang. Nah, kita kalau misalnya ada apa-apa itu juga nggak bisa kayak ngaturnya dari perusahaan kita sendiri gitu loh. Nah, misalnya ada komplain atau ada apa, ada kerusakan, mungkin yang internal bisa lah masih kayak router, wifi atau sebagainya. Cuman kalau udah memang masalah yang benar-benar butuh bantuan kan kita harus telepon, kita harus istilahnya ada pulsa lah. Nah, itu kan spending time, spending waktu banget gitu. Spending waktu, spending uang juga buat dulu pulsa. Nah, kemudian untuk tantangan dalam manajemen vendor ini misalnya kita memilih suatu layanan. Nah, kita itu harus ngecek apakah vendor yang kita pilih tadi itu udah sesuai. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, ya itu tadi bisa aja kita harus menghadapi resiko penurunan kualitas. Jadi misalnya kita lagi cari wifi nih. Nah, cari wifi ada brand A, brand B, brand C. Nah, kalau kita gagal memanajemen vendor atau pilih ini tadi provider, bisa aja perusahaan kita itu menghadapi resiko penurunan kualitas. Jadi misalnya tiba-tiba pakai vendor A itu sering drop atau mungkin lemot dan sebagainya. Lanjut ke resiko kehilangan kompetensi internal. Nah, misalnya ini aku ambil contoh di suatu pembuatan aplikasi lah misalnya. Nah, di perusahaan tersebut itu ada staf IT yang bisa misalnya bisa membuat aplikasi fitur dan juga fitur-fitur. Nah, biasanya itu misalnya bisa membuat fitur A, fitur B, fitur C. Itu bisa gampang gitu loh. Nah, kemudian bosnya itu tiba-tiba minta fitur D yang begitu kompleks atau susah gitu loh. Nah, otomatis karena stafnya tadi nggak ngatasi atau nggak bisa, ya dia itu akhirnya manggil dari outsourcing atau manggil dari luar. Nah, misalnya dari software house. Nah, akhirnya kan dibantu buat aplikasi atau fitur tadi. Nah, misalnya itu sampai dilanjutin sampai fitur-fitur selanjutnya, ini nanti orang-orang internal ini jadi merasa kayak tersaingi gitu loh. Mungkin contoh kehilangan kompetensi internal itu seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Ya, jadi di sini kami mengambil kasus implementasi IT outsourcing itu di PT perusahaan dari PT Tiga Raksa Satria Tbk. Jadi mereka ini perusahaan yang fokus dalam bidang perusahaan distribusi penyedia perlengkapan rumah tangga di Indonesia. Jadi mereka ini ingin mengimplementasikan IT outsourcing pada manajemen sistem aplikasi penjualan dan distribusi. Terus jadi sebelum mereka mengimplementasikan ini, mereka ingin melakukan penelitian untuk memeriksa dampak dari strategi outsourcing mereka ini bagaimana gitu. Jadi mereka melakukan penelitian dan untuk hasilnya ini menunjukkan bahwa IT outsourcing sendiri pada PT Tiga Raksa ini tidak terlalu berdampak signifikan. Ya berdampak positif cuman tidak signifikan karena proses bisnis perusahaan mereka yang diaplikasikan IT outsourcing ini
bukan bagian dari core kompetensi perusahaannya atau aliasnya apa? Intinya lah, bukan proses inti dari core mereka. Jadi mereka tetap melakukan IT outsourcing ini. Nah, pas untuk pelaksanaan mereka sendiri ini berjalan sesuai target perusahaannya. Terus waktu implementasi juga mereka menggunakan metode daur hidup. Ya apa? Jadi mereka bisa mastiin implementasi aplikasi ini bisa sesuai dengan jadwal mereka dan bisa berhasil di seluruh cabang dari PT Tiga Raksa itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan dan juga mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan semoga bahagia selalu.